Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur tidak henti dan tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan karunia yang terbesar, bisa menikmati indahnya bulan Ramadan, bisa menuai amalan-amalan di bulan ini dengan penuh hikmat dan khusyuk, dengan berharap pahala dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di tengah pandemi yang kemudian menyebar dengan begitu luasnya di negeri kita, termasuk di negeri-negeri yang lain, maka ini adalah di antara bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita, terkhusus di bulan Ramadan ini. Padahal kalau kita ketahui atau kalau kita ingat-ingat bahwa di antara problem yang terjadi, di antara masalah yang sering menjangkiti kaum muslimin ketika Ramadan tiba, ketika kaum muslimin dan muslimat menjalani aktivitas ibadah-ibadah maupun amalan-amalan di bulan Ramadan, di antara yang paling sering dialami oleh muslimin dan muslimat adalah ketidakkonsistenan terhadap amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan. Dari tahun ke tahun selalunya seperti itu. Banyak kaum muslimin yang seolah-olah bingung, seolah-olah tidak tahu ilmunya, bagaimana caranya supaya tetap konsisten untuk menjaga amalan, sebagaimana dia beramal di bulan awal-awal Ramadan, tetap istiqomah, tetap konsisten menuju kepada akhir-akhir bulan Ramadan. Dan padahal ini adalah sesuatu yang rutin terjadi di kalangan kaum muslimin. Kita ibaratkan orang-orang muslim yang kemudian sudah bertahun-tahun, sudah bisa kemudian berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, bagaimana dia menikmati Ramadan, bagaimana dia kemudian beramal di bulan-bulan Ramadan. Harusnya dia semakin tahu, semakin paham kiat-kiat apa yang kemudian bisa dilakukan supaya konsisten itu bisa dihadapi oleh orang muslim dan muslimah. Akan tetapi nyatanya tidak. Harusnya kita bisa belajar selama bertahun-tahun. Anggap saja usia kita secara umum, atau saya ambil rata-rata, tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, anggaplah 40 tahun. Kalau kemudian usia balik seorang muslim maupun muslimah maksimalnya ibaratkan 15 tahun, maka sejatinya dia sudah melewati Ramadan selama 25 tahun. 25 tahun kalau kita setarakan di jenjang pendidikan ataupun strata pendidikan, maka itu sudah sampai jenjang doktoral. Maka kita hitung saja, misalnya SD 6 tahun, ya. Kemudian ditambah SMP 3 tahun menjadi 9 tahun. Ditambah SMA 3 tahun, 12 tahun. Kemudian S1 4 tahun, 16 tahun. S2 2 tahun, 18. S3-nya 4 tahun, 22. Itu pun masih kelebihan, 3 tahun. Artinya orang-orang yang sudah menghabiskan Ramadan, sudah mengalami Ramadan sebanyak waktu itu harusnya sudah paham. Dia sudah ibaratnya sudah menjadi dokter Ramadan, sudah menjadi pakarnya Ramadan. Harusnya dia sudah paham bagaimana kiat-kiat menghadapi Ramadan supaya dia tetap istiqomah menjalankan aktivitas ibadah dari awal sampai akhirnya terus seperti itu. Akan tetapi kenyataannya beda. Kenyataan yang dihadapi kaum muslimin kebanyakan bahwa semangat yang dilakukan untuk beramal, untuk beribadah itu seringnya di awal saja. Masuk di periode tengah sampai akhir itu nanti semakin kendor. Ya.
Dan ini bukan sebuah hal yang aneh, akan tetapi kemudian bisa kita rasakan bersama, ini hampir menjangkiti seluruh kaum muslim dan muslimat, baik itu orang yang nggak paham maupun sudah paham ilmu. Inilah yang kemudian diantara yang menjadi sebab kenapa kok kemudian kaum muslimin dan muslimah ini ada inkonsisten amal, ketidakkonsistenan beramal dalam beribadah di bulan-bulan Ramadan. Itu dikarenakan diantara sebabnya, poin pentingnya adalah karena kurangnya persiapan. Para sahabat dahulu ketika kemudian kita melihat bagaimana mereka mempersiapkan bulan Ramadan, itu jauh sebelum bulan Ramadan itu tiba. Bahkan ada yang 3 bulan sebelum Ramadan sudah mereka persiapkan, 6 bulan sebelum Ramadan sudah dipersiapkan bagaimana bisa menghadapi ujian ataupun bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Oleh karenanya, mereka ketika datang bulan Ramadan sudah fokus di bulan Ramadan, toko-toko mereka tutup, buka lagi nanti di bulan Syawal. Ya. Ramadan ngapain? Ramadan fokus, tidak mencari dunia lagi. Selama 11 bulan sudah ditinggalkan, ataupun selama sudah 11 bulan dinikmati ataupun dicarikan kepada dunia materi, mencari pangan, mencari sandang dan sebagainya, sebulan yang Allah sisakan untuk kaum muslimin, untuk para sahabat dan para salafus soleh ini, mereka fokus untuk mengejar pahala akhirat. Oleh karenanya ketika mereka masuk pada bulan Ramadan sudah fokus untuk menghadapi amalan-amalan ataupun mempersiapkan ibadah-ibadah supaya bisa maksimal dari awal sampai akhir, tidak sudah kepikiran terhadap dunia lagi. Nah, inilah yang kemudian menjadi sebuah problem di kalangan kaum muslimin hari ini, bahwa ketidakkonsistenan ini dikarenakan kurangnya persiapan. Bayangkan orang yang nggak pernah persiapan sebelumnya, nggak pernah qiyamul lail sebelum Ramadan, begitu masuk Ramadan itu sudah langsung disuruh untuk gaspol 30 hari qiyamul lail. Maka sudah bisa kita pastikan bahwa orang-orang yang menjalani aktivitas Ramadan tanpa kemudian persiapan ini, dia akan kendor di awal, kendor di tengah, apalagi di akhir. Ya. Karena tidak pernah persiapan ini. Maka kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, berkembangnya pandemi wabah COVID-19 yang kemudian Allah berikan kepada kita, ya, di negeri kita, itu secara umum kita bisa mengambil banyak hikmah, bahwa mungkin di antara ujian dari Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tahun ini Allah berikan ujian kepada kita dengan adanya pandemi COVID-19 ini adalah diantaranya supaya kita bisa fokus untuk menyelesaikan target-target kita, fokus untuk menjalankan amalan-amalan ibadah kita supaya bisa lebih maksimal. Sudah tidak ada alasan lagi kepada kita untuk kehilangan target-target yang sudah kita pasang di awal, yang sampai kemudian mungkin di Ramadan sebelumnya tidak terpenuhi. Maka hari ini waktunya kita untuk menyelesaikan target-target itu, menyusun kembali, memaksimalkan target itu supaya bisa maksimal lagi. Amalan-amalan dari mulai tilawatul Quran, dari mulai sedekah, kemudian zikir, dan yang lain sebagainya, itu bisa kita maksimalkan tanpa kemudian kita memiliki alasan sibuk kesana kemari, sibuk masuk keluar, sibuk pulang pergi dan sebagainya. Itu sudah tidak ada lagi. Maka kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala karunia yang Allah berikan kepada kita adalah dengan memaksimalkan syariat-syariat yang Allah turunkan kepada kita, yaitu untuk kita lebih bersyukur lagi,
bahwa segala syariat yang Allah berikan kepada kita adalah semuanya berisi tentang maslahat untuk kita semuanya. Kita bayangkan ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya memberikan kepada kita syariat untuk mengakhirkan sahur dan juga menyegerakan berbuka. Itu adalah sebuah syariat yang sangat pantas untuk kita syukuri. Walaupun secara nalar logika kita, semakin panjang orang itu berpuasa, maka semakin besar pula pahalanya. Ibaratnya kalau seorang dia sahur dari jam 2, kemudian buka puasanya jam 8 malam misalnya, secara logika itu akan semakin menambah pahala puasa dia. Tetapi dalam syariat tidak. Dalam syariat Islam, orang yang paling baik pahalanya adalah dia orang yang mengakhirkan sahurnya, kemudian ketika azan maghrib berkumandang, maka dia menyegerakan berbuka. Inilah adalah orang yang paling baik pahala puasanya. Inilah yang kemudian menjadikan kita memahami bahwa semua syariat yang Allah turunkan kepada kita adalah semuanya berisi maslahat. Kalaulah kemudian pemirsa mungkin bisa menghadirkan ataupun memberi contoh, adakah syariat-syariat yang isinya adalah mudarat, nanti bisa kita carikan atau bisa kita temukan di situ banyak sekali maslahat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kemudian yang terakhir, bahwa kita perlu untuk memanfaatkan waktu-waktu kita yang Allah berikan, terkhusus untuk meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu mustajab. Allah berikan kepada kita waktu mustajab, diantaranya adalah di waktu sahur. Kita diminta untuk berdoa kepada Allah, beristighfar, karena istighfar di waktu sahur akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Bahkan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur merupakan orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitabnya. Bil ashari hum yastaghfirun dan seterusnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.